Jadi kalau orang tidak adil akan muncul fitnah. Oleh sebab itu di antara mendapat naungan Allah di padang mahsyar, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Nampak tamu mendapat naungan Allah itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tak ada disawi nan pertama mendapat naungan Allah di padang mahsyar ustaz nan adil. Tak ada. Nan pertama nan dapat itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itulah mako barabui-rabui orang ingin menjadi pemimpin nan adil kini. Walehu baserak-serak. Nan muda mengecek yang muda, yang berprestasi. Lalu yang balehu nan tua, yang tua juga. Sadu ambo husnuzon. Ambo husnuzon, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon presiden, calon RW, calon RT, calon kades, calon kadus, sadonya iko ingin menjadi pemimpin yang adil. Cuma bedanya kalau dulu itu pemimpin itu pakai cara ahlul adli wal aqdi, rajo-rajo, sultan-sultan, meninggal sultan naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya. Kini tidak bantu itu lagi. Kini tidak pakai sistem itu, tapi pakai sistem pemilihan umum, namanya pilkada. Bedanya sama pilkabe, sagan lo mengeceknya banyak ama-ama orang tua wak tidak sopan. Oleh sebab itu maka awak nan menentukan pemimpin awak itu siapa memilihnya. Awak nan memilihnya. Maka gunakan talingo, danga elok-elok, pandang mata, pandang elok-elok. Sesudah didanga, dipandang, direnungkan di hati, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Yang pakai usolli, dan tidak pakai usolli aniang saya, niatnya dalam hati. Allahu Akbar. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran dan penglihatan akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut tidak dapat menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tak lu ada menjawab Allah, itulah. Nah, oleh sebab itu talingo-talingo kau akan ditanya di akhirat. Sudahkah kau dengar baik-baik? Mata akan ditanya di soal di akhirat. Sudahkah kau pandang baik-baik? Hai ama-ama, sudah kau pandang baik-baik? Sudah. Bagaimana bentuk yang kau pandang itu? Lain bentuknya ya Allah. Di baleho lebih putih. Bukan itu nan dipandang, tapi yang awak pandang kepedulian kepada masyarakat. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa terbesar di antara dosa besar? 3. Nan pertama syirik, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah laut, menyembah hutan, menyembah binatang. Ada orang bukit tinggi dan masih menyembah pokok kayu? Tidak ada. Satu orang bukit tinggi sudah bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Insyaallah pasal 6 pertama orang bukit tinggi lulus, orang Sumatera Barat lulus, orang Riau belum lulus. Dari Pekanbaru ke Pelabuhan Buton naik oto 2 jam. Dari Pelabuhan Buton naik speed ke Selat Panjang 1,5 jam. Dari Selat Panjang naik Pompong pelan, Sampan Kayu naik itu lagi 1 jam.
sampailah di kampung suku Akit namanya. Disitulah ambo mancaliak pokok kayu gadang diikik dengan kain-kain putih, dibakar dupa, kayu gaharu di bawah. Masih ada orang menyembah pokok kayu. Ambo caliak dengan mata ambo. Lah itu foto-foto tu ditempel di pokok kayu. Ambo caliak foto tu. Ambo caliak ada ndak foto ambo di situ. Masih ada orang menyembah pokok kayu. Tapi alhamdulillah ditampai awak sadonya sudah bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa paling besar nang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Iko pun insyaallah sadonya sudah berbakti pada orang tua. Tapi nang ketiga awak khawatir. Dosa nang paling besar nang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Awak kini banyak terjebak pada kesaksian palsu. Sadu-sadunan palsu kok hebat di Indonesia. Dari mulai alamat palsu sampai kesaksian palsu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Saksi palsu. Inyo ndak tahu iko anak iko lahirnya bulan Juni, apa nyo nikah bulan Januari, April, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan kedua. Mana bisa apa mewalikan si anak 5 bulan? Alhamdulillah di Bukit Tinggi hamil masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain ada sampai bulan, ada 3 bulan. Diwalikannya, aku nikahkan anakku, engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Tidak sah. Ini bukan anakmu. Lalu yang mewalikannya siapa? Wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ini anak saya sudah tes DNA di Singapura. Ini tesnya. DNA tak laku, mas. DNA tak laku, guys. Ini anak saya, golongan darahnya sama, gennya sama, tidak diakui. Apa sebab? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Karatehnya tidak diakui. Oleh sebab itu banyak sekarang orang Islam memberikan kesaksian palsu. Maka ambo sampai hari ini kalau diminta menjadi saksi nikah, ambo mesti tahu dulu. Iku anak kabarago, anak nang kedua, oke, no problem. Iku anak pertama, bila nikah, tanggal bara anaknya lahir, ambo mesti tahu. Kalau tidak, ambo akan dituntut sebagai dosa besar di hadapan Allah. Nang kedua, awak terjebak pada saksi palsu. Apakah jenazah ini baik? Diam tanda setuju. Jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Apa lo baik? Korupsinya tiap bulan. Maka ambo seumur hidup, Allah hampir 13 tahun ambo hidup, belum pernah lagi ambo menjebak jamaah. Kalau ambo diagi mikrofon, Ustaz, coba tanya jamaah. Enggak, ambo batu. Enggak mau ambo menjebak jamaah pada saksi palsu. Baikkah jenazah ini? Kalau ambo kenal dengan baik, ambo katakan dia orang baik, sahabat ambo. Ambo tahu dari ketek ini memang orang baik. Tapi kalau ini tidak baik, baikkah jenazah ini? Ambo tidak mau terjebak dalam kesaksian palsu. Kesaksian palsu nang ketiga, diambil paku, diambil karate. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, cetakan Darus Syurub Lebanon, sampulnya berwarna hijau tua. Ketika engkau sedang menusuk kertas, saat itu engkau sedang bersaksi. Ambo Abdul Somad bersaksi
bahwa orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan, saksimu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita tinggal di negeri mayoritas non muslim, orang Minangkabau nam merantau di negeri non muslim, membuka rumah makan, merantau mencari rasaki, lalu di situ calonnya ada dua indah Islam, maka inyo pilih yang paling baik kepada orang Islam. Jangan sampai kita disuruh memilih akhafud dararain, yang lebih minim mudarat. Politikus ndak ada nanelok ya, politikus kok setan sadonyo. Ado setan tu ada juga nan agak-agak baik sekete. Pilih nan lebih ringan mudaratnya. Maka edahnya akhafud dararain, pilih mudarat paling ringan di antara nan barek. Awak masuk ke hutan, makanan indak ado, nan ado cuma cie badate babaya bawabi, cuma ada cie makanan, pilihannya cuma dua, mati atau makan babi. Mana awak pilih? Banyak aja namu. Boleh awak pilih mati. Kamu pilih mati atau makan babi? Mati selalu ya. Nah boleh makan babi. Hidup ikan api, bakar-bakar babi itu agak hapus ketek, itu ambil kicap, coba sekedar untuk menyambungi duit samantara dapet pisang. Tiba-tiba kawannya datang membawa pisang. Iko pisang. Pilihan antara dua, pisang dengan babi. Nah, dimakan. Dan orang nak makan pisang, lama juga babi kau ya. Tak boleh. Oleh sebab itu maka orang Islam berijtihad. Kullu mujtahid musib. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan pikiran, gunakan hati. Setelah itu berijtihad. Andai salah ijtihadnya, maka Allah mengampuni dia karena dia sudah berusaha. Ini perlu ambo sampaikan. Ini Ustaz sampaikan di Bukit Tinggi. Enggak, ambo memang ceramah di Bukit Tinggi, tapi ceramah ambo kok ditonton oleh orang dari Sabang sampai Papua sampai kama-kama di dunia kok. Dari mana Ustaz tahu? Itu penonton banyak. Kok di-upload kok di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Emang waktu ambo subuh di Bukit Tinggi nama caliaknya bara orang ikut nampaknya. Aduh lah agak 1000 orang ada. 300 di bawah, 300 VVIP, 300 yang kelas ATE. Jadi tidak ada alasan orang untuk mengejek, mengecam orang Bukit Tinggi, merendahkan perempuan karena diletak di bawah. Nggak, dia teh pedusi. Apa beda pedusi nan di bawah dengan dia teh? Nan dia teh terlambat tibu. Nggak, semuanya baik-baik insya-Allah. Amin. Alhamdulillah berjumpa dengan jamaah ini, bangkit semangat awak. Betul kata Ustadz Jelfatullah tadi. Ustadz Jelfatullah kok kakak kelas ambo di Al-Azhar Kairo Mesir, senior ambo. Maka kalau ambo ceramah kama-kama di bumi Minangkabau, inyo dulu baru ambo. Ibarat masuk hutan, diagihnya dulu jalan. Kalau ada harimau singa, inyo dulu diterkam baru masuk. Itulah perjanjian tuh. Hitam dia teh putih itu, MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Wah, itu bahasa piamannya. Jadi ambo kalau duduk sama inyo bangkit semangat. Bahasa awaknya semangat awak bangkit. Bahasa kininya imun. Ilaha illallah. Imun. Itu makanya COVID itu akan menyerang orang 3. Nang pertama anak ketek, nang kedua orang tua, nang ketiga orang nanado penyakit bawaan, penyakit paru-paru, penyakit diabetes, penyakit jantung koroner, penyakit kanker. Sebab apa? Orang nan 3 iko imunnya lemah. Anak ketek imunnya lemah, orang tua imunnya lemah, orang nan ada penyakit bawaan imunnya lemah, datang COVID.
qalu innalillah. Tapi kalau orang imunnya kuat, Covid itu musuh, imun itu tentara. Di dalam badan awakku ada imun tentara. Begitu datang Covid menyerang, tentaranya kuat, mati Covid itu. Tapi kalau imunnya lemah, Covidnya kuat, orang itu mati. Apa yang membangkitkan semangat imun itu? Di antara yang membangkitkannya adalah dengan cara berjamaah kau membangkitkan imun. Ambo tadi terus terang sebelum berangkat ke Siko terkantuk-kantuk bulan baru. Begitu nampak jamaah bangkit semangat. Kok imun kau sedang full? Adalah jamaah sakit, terbaring di rumah sakit, disuntikkan vitamin C, indak bangkit imunnya. Disuntikkan UB, indak juga bangkit imunnya. Dokter pun lah heran, babisiklah bininya, duduknya bangkit imunnya. Heran dokter, bertanya dokter ke ibuku, apa yang ibu bisikkan tadi? Dibisikkannya, udah boleh babini sekali. Sehat. Jadi rupanya nama membangkitkan imun itu indak sadonyo vitamin C dan ubek makan. Kalau ibu nak percaya, udah-udahan lameh di rumah cuma bisa kan? Sesudah inyo sehat, tagak inyo kau mau urus surat nikah. Indak amu hanya membubuhkan tanda tangan. Tapi lah berjanji patah. Itu waktu darurat. Jadi rumus jurus itu bisa je ibu pakai. Kalau yang menuntut kecil Ustaz Somad waktu darurat. Sesudah itu udah sehat kan itu. Kira-kira ceramah itu menguntungkan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, lampu aja kan. Itu buktinya mbok ustadz yang adil. Iya kan? Iya kecil. Bapak ibu yang dimuliakan, nampaknya bangkit imun ibu-ibu kini. Bapak kalau nantumbang imunnya. Oleh sebab itu imun niko dengan awak berjamaah bangkit imun. Cuma kadang sampai ke masjid ikut turun imun awak. Takbir. Bangkit imun. Tapi waktu pengumuman dari pengurus masjid awak tautang 3,5 miliar. Itu makanya kalau ada Ustadz Buya mengajak awak berzikir, zikir itu membangkitkan imun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bangkit imun awak. Imun itu tidak selamanya makanan, imun itu tidak selamanya minuman, tapi ada dalam bentuk semangat. Makanya awak kalau mencari orang sakit, payah ke rumah sakit, bangkitkan imunnya. Buya, iya pak, kecek dokter ambo tidak sampai hari Jumat buya. Ajal di tangan Allah. Lan tamutan nafsun, tidak akan ada orang yang mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kalau ajal indak sampai, indak akan mati. Bangkit semuanya. Dan awak ikutkan kecek dokter tu. Buya, kecek dokter ambo ndak sampai hari Jumat. Kalau pandangan ambo Rabu lah gol kok. Oh tentu lemah badannya. Oleh sebab itu bangkitkan semangat awak. Semangat dalam diri awak itu akan bangkit melalui ibadah-ibadah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, andai doamu makbul, dan doamu cuma satu, doanya makbul tapi cuma cik, anak kena minta. Kalau ibu minta suami yang soleh, ibu hanya mendapat ibu saja, ibu nan lain boleh enggak? Enggak ada nama berkongsi. Kalau doamu makbul tapi doanya cuma satu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mintalah satu doa. Apa itu? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Sebab apa? Sebab kalau dapat awak pemimpin yang adil, dari Yaman sampai ke Maroko,
mendapatkan berkahnya tidak ada fakir miskin. Nama pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz. Kekuasaannya cuma 3 tahun, indak sampai cie periode. Bara jauh dari Yaman ke Maroko tuh Buya. Yaman naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, naik ke atas Palestina, Lebanon, ke samping Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 10 negara dalam kekuasaannya tak ada fakir miskin karena adil. Bayar zakat, potong atas. Semua pegawai PNS bayar zakat, potong atas. Bisa benar? Kalau ada kekuasaan. Abdul Somad mana bisa? Ceramah mau dia teh mimbar. Jamaah Jumat sekalian, semua bayar zakat, potong atas. Ada orang itu? Indah. Orang lah potong atas, potong bawah pun indah sih. Tidak ada kekuasaan. Tapi kalau Abdul Somad punya kekuasaan, semua pegawai, guru, perusahaan bayar zakat, potong atas ke Badan Amil Zakat Nasional. Selesai masalah. Betul? Kenapa Ustaz tak mau? Kenapa Ustaz tak mau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi wakil presiden? Ambo lemah. Ambo kurangnya lemah, terlalu baik. Ambo faham diri Ambo itu. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Kalau sempat Ambo jadi presiden, datanglah pengurus Masjid Al-Falah membawa proposal. Ustaz Abdul Somad, Iko ada dulu permohonan 3,5 miliar. Aku ambil. Datanglah Masjid Raya kecil-kecil lagi, ambil. 2 bulan cuma Ambo duduk situ, sesudah itu masuklah KPK. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Sedangkan ceramah aja tidak bisa mengatakan tidak. Datang orang kampung, Ustaz tiba ke kampung kami, iyo. Ustaz datang ke Lombok, iyo. Ustaz datang ke Palu, iyo. Ustaz datang ke tempat kami, apa acaranya? Untuk kampanye? Tidak. Sebab Ambo bukan ustaz kampanye, Ambo bukan ustaz politik, tapi Ambo menasehati umat untuk melek politik, paham politik. Tapi kalau tidak, kita akan dipolitiki orang. Betul? Yaginya pitih 200.000. 5 tahun awak merasakan sengsara. 200.000. Ambo kalau ada orang ke rumah Ambo lagi 200.000, enggak Ambo terima. Kalau 200 juta, istikharah Ambo dulu. Sekali tidak, tetap tidak. Assalamualaikum sahabat Samad. Waalaikumsalam. Bisa dukung saya? Mana mungkin saya bisa mendukung Bapak? Berat Bapak 70 kilo, Ambo 49. Ustaz, tolonglah dukung istri saya. Mana pula mau Ambo? Ambo tidak akan mendukung siapapun. Ceramah Ambo dari dulu 3. Nampak tamu umat iko mesti sadar pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren. Setuju? Yang kedua, sadar ekonomi, belanja ke warung tetangga. Kalau dia nanti dapat duit, dia akan bayar zakat, infak, sedekah, gerakan belanja ke warung tetangga. Kalau menawar, jangan bantu membunuh. Berapa ikannya? 15.000. 5.000 ya. Untung ndak Ambo menjual. Kalau Ambo menjual itu adu pisau di situ, bunuh. Nah. Wah, angku menawa apa membunuh. 5 ceramah Ambo ndak keluar dari 3. Yang pertama perbaikan pendidikan, yang kedua perbaikan ekonomi, yang ketiga perbaikan politik. Itu maka orang banyak daerah kampung. Sebab Ambo menyentuh 3 iko. Banyak orang ingin ya udah usah sentuh itu. Ceramah saya tentang sabar. Mari awak bersabar. Laki awak dilarikan pelakor sabar dulu. Ceramah mesti mencerdaskan umat, bukan membodoh-bodohi umat.
hanya karena selembar dua lembar uang, money politik, duit politik. Na'udzubillah. Laisa minna, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghasyana, siapa yang menipu kami, siapa yang membohongi kami, laisa minna. Kalau bukan golongan Nabi Muhammad, berarti golongan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Haratonyo indak bermanfaat, karajonyo indak baguno. Nang ketiga, wamro'atuhu hammalatal hatab, bininyo membawa api dari tali sabut nan dikek di leher, sebab nyomong bawa-bawa cakap, namimah, ribah, mengadu domba. 3 dalam hidup ika. Nang pertama harato, nang kedua karajo, nang ketiga keluarga. Ketiga-tiganya tidak bermanfaat pada diri Abu Lahab. Oh, itu arti surat Abu Lahab tu ya. Yuk, ambo sangka Abu Lahab itu makan kue gitu. Ada rumah makan di Pekanbaru, ambo pun mencari pertama kali Abu Lahab, tapi ujungnya pakai P, Abu Lahab, makan lahap gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dalam perjalanan hidup ini kita tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi ada yang lebih penting daripada itu semua adalah memilih pemimpin adil amanah, supaya kita bisa menolong orang susah.